Minggu berlalu, Chuck mulai merasakan sakit luar biasa pada gigi gerahamnya karena dia sadar jika selama ini dirinya terus menunda-nunda mengobati gigi berlubangnya pada seorang dokter gigi langganannya bernama James, sehingga daripada dibiarkan akan menyebabkan infeksi yang disebut dengan sepsis, Chuck lebih baik mencabut giginya secara mandiri dengan cara yang sangat menyakitkan, tapi hanya sekali. This truth is just killing me. 4 tahun berlalu, kini postur tubuh Chuck lebih kurus dengan jenggot dan rambut yang tidak terurus. Dia juga sudah terbiasa dengan makanan mentah seperti ikan, tapi bukan ikan paus. Juga hari-harinya hanya dihabiskan mencari makanan dan bengong sendirian secara terus-menerus. Saat itulah Chuck menemukan sebuah pintu toilet pesawat dengan bahan yang terbuat dari material yang cukup ringan, hingga muncullah sebuah ide untuk membuat sebuah rakit atau perahu kecil dengan pintu toilet tersebut sebagai atapnya. This could work. Dibantu Wilson yang sebenarnya tidak terlalu berkontribusi besar juga dengan kondisinya yang sudah sama gondrongnya seperti Chuck, dia pun menebang sebagian besar pohon kelapa hingga menghabiskan setengah dari pohon di pulau tersebut untuk membuat sebuah rakit yang menurutnya bulan ini merupakan bulan yang tepat untuk berlayar karena angin tidak terlalu kencang sehingga laut akan lebih bersahabat. That's gonna be tight. There's not much time. Di sela-sela proses pembuatan rakitnya, Chuck pun naik ke atas bukit yang di situ kita akan diperlihatkan bahwa selama 4 tahun ini Chuck sempat berniat untuk bunuh diri, namun dengan motivasi untuk bertemu kembali dengan Kelly, kewarasannya pun berhasil menang sehingga Chuck ini memanfaatkan tali buatan tersebut sebagai bahan untuk mengikat rakit buatannya. It was what, a year ago? So let's just forget it. Tibalah hari yang dinanti-nanti, rakitnya kini sudah siap berlayar. Chuck pun berkemas sambil membawa satu paket yang selama 4 tahun ini selalu disimpannya. Tetapi sebelum itu Chuck pun menyempatkan diri untuk menorehkan jejak dirinya pada sebuah batu bahwa alasan utama dirinya bertahan adalah Kelly, sang kekasih tercinta. Satu persatu ombak pun berhasil dilewatinya, di mana saat Chuck sudah berhasil mencapai titik aman, dia pun memandangi pulau itu dengan penuh kesedihan, yang hal tersebut sangatlah masuk akal karena siapa yang tidak sedih ketika kita sudah tinggal cukup lama di sebuah tempat dan harus meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Memang pada awalnya Chuck juga merasa asing dengan pulau ini, tetapi selama 4 tahun sendirian di sana, wajar jika Chuck merasa bahwa pulau itu seperti rumahnya sendiri dan merasa sangat berat untuk pergi dari sana. Dalam sepanjang pelayarannya, Chuck sempat berjumpa dengan seekor paus jenis paus bungkuk atau humpback whale. Tidak ada interaksi yang spesial, hanya saling pandang satu sama lain, yang momen tersebut adalah momen langka yang tidak akan pernah Chuck lupakan seumur hidup. Berhari-hari di tengah lautan dengan hanya bertahan hidup dengan menangkap ikan, Chuck dan Wilson pun harus kehilangan atap rakit ketika badai menerjang mereka. Tapi beruntung rakitnya cukup kokoh sehingga mereka berhasil melewati cuaca buruk tersebut. Dan betapa sedihnya Chuck saat kehilangan Wilson akibat terlepas dari rakit yang karena jaraknya sudah terlampau jauh. Chuck pun dengan sangat berat hati harus merelakan sahabat satu-satunya yang selama 4 tahun ini selalu setia menemaninya. I'm sorry. Welcome. Beberapa hari berlalu ketika alat untuk menangkap ikan sudah tidak layak dan semangat hidup semakin menipis akibat kehilangan Wilson, muncul sebuah kapal besar yang membawa begitu banyak kontainer bertuliskan Giseiko, sebuah perusahaan yang menjual dan menyewakan kontainer laut. Di mana kabar tentang selamatnya Chuck pun membuat Kelly pingsan ketika pertama kali mendengarnya. 4 minggu kemudian, Chuck terlihat sudah berada di bandara FedEx untuk berjumpa dengan pers yang saat sedang menunggu muncullah si dokter gigi yang sempat akan memperbaiki gigi berlubangnya dulu, yaitu Dr. James yang sempat saya sebutkan tadi. Dan Chuck akan sangat amat dibuat terkejut saat mendengar jika si dokter ini adalah suaminya si Kelly. Kedatangannya ke sini adalah untuk memberi pengertian kepada Chuck bahwa selama 4 tahun ini Kelly mengalami masa-masa sulit, yang inti daripada kedatangannya adalah hanya ingin agar Chuck mengerti posisi Kelly saat ini dan diharapkan untuk tidak berusaha merubah apa yang sudah terjadi.
Di luar ekspektasi kita, Chuck yang kita anggap akan lebih bahagia ketika pulang pun tampaknya merasa asing dengan lingkungan lamanya ini. Contohnya seperti makanan dan api yang bisa dengan mudah didapatkan, seolah tidak berharga seperti sebelumnya ketika dia harus berusaha keras untuk mendapatkannya. Untuk tidur pun kini Chuck lebih nyaman tidur di lantai daripada di atas kasur empuk. Bahkan dia masih melakukan kebiasaannya selama 4 tahun ini, yaitu memandangi foto Kelly sambil mengedip-ngedipkan lampu senter. Chuck pun curhat kepada temannya sambil selimutan tepat di depan perapian, di mana perasaannya saat ini sama persis ketika dirinya pertama kali berada di pulau tersebut, merasa sendirian, ketakutan, dan tidak tahu harus melakukan apa ke depannya. I was gonna die there. Totally alone. 2 kali Chuck kehilangan Kelly, yaitu ketika terdampar di pulau dan saat kembali ke sini. Namun hikmah yang bisa dia dapat dari semua ini adalah bersyukur bahwa dia masih bisa bernapas dan harus terus bernafas untuk tetap bertahan hidup. Sehingga sekarang Chuck sadar jika seorang wanita atau manusia tidak bisa dijadikan motivasi utama atau tujuan utama seseorang untuk tetap hidup, tetapi ada zat yang lebih besar dari alam semesta yang tidak akan pernah mengecewakan dan meninggalkan kita seperti manusia, yaitu Tuhan. Dan satu-satunya cara agar tidak pernah merasa kecewa dan sendirian adalah dengan bersyukur dan menjalankan setiap perintahnya. You gotta keep breathing, because tomorrow the sun will rise. Terakhir, Chuck pun mencari alamat tempat tinggal si penerima paket yang terus dia pertahankan selama 4 tahun ini, di mana Chuck menuliskan sebuah pesan berisi ucapan terima kasih karena paket inilah salah satu yang berhasil membuatnya bertahan hidup. Selanjutnya, Chuck pun berdiri tepat di tengah persimpangan jalan, bingung akan pergi ke arah mana, hingga dia teringat dengan Tuhan dan memutuskan untuk berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik dan mengabdikan seluruh hidupnya pada zat yang lebih besar dari dirinya dan alam semesta ini.